Oke guys, welcome back to XP Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal UKK TKJ tahun 2022 paket yang kedua. Oke, kita review terlebih dahulu untuk soalnya. Di sini ada daftar peralatannya yang kita butuhkan: PC client, laptop, smartphone, crimping tool, kabel tester, kabel UTP, dan konektor RJ45. Jadi nanti kita membuat ini dulu ya, kabel jaringan terlebih dahulu. Kemudian komponennya WiFi router untuk akses point. Di sini saya menggunakan Mikrotik untuk akses pointnya. Kemudian printer 1 buah. Untuk judul tugasnya instalasi dan konfigurasi jaringan. Langkah kerjanya, dalam kegiatan uji kompetensi ini Anda bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugas Anda sebagai teknisi adalah membangun jaringan, sharing file, sharing printer, dan membuat hak akses. WiFi router berfungsi sebagai gateway jaringan lokal. Hotspot DHCP server tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel, non-hotspot, dan wireless hotspot. Jadi nanti yang menggunakan kabel itu yang ke komputernya, kemudian yang wireless ini nanti diakses melalui HP atau handphone ya. Nah, di sini konfigurasi topologi jaringannya untuk IPPC1 192.150.31/24. Nah, ini untuk IPPC1 kita rubah saja menjadi 2 ya. Karena tidak bisa sama dengan gateway-nya. Di sini gateway-nya 31. Kemudian untuk IPPC1-nya 32. Untuk IPPC2-nya 192.150.35/24. Dan untuk wireless LAN-nya IP access point-nya DHCP ya. SSID-nya nama sekolah dan password-nya 1-8. Kemudian sharing filenya nanti harus men-sharing file biodata berbentuk doc, nanti dimasukkan ke dalam folder My Document, kemudian folder My Document ini di-share, dan untuk hak aksesnya read only, jadi hanya bisa dibaca saja, tidak bisa diedit ya. Oke, kemudian untuk ini terhubung ke port 2 ya, untuk yang PC1, kemudian PC2 atau laptop terhubung ke port 4. Kemudian untuk wirelessnya DHCP, dan nanti sistem Android handphonenya bisa Android atau iOS. Di sini ada gambar topologinya yang digambar menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini ada wireless router yang dihubungkan ke switch, kemudian dari switch dihubungkan ke komputer dan ke laptop. Dan nanti yang untuk men-sharingkan printernya itu menggunakan laptop. Kemudian untuk smartphone ini nanti dapat mengakses WiFi dari wireless Mikrotiknya atau wireless router. Berhubung saya menggunakan Mikrotik, jadi untuk topologinya seperti ini. Nanti yang port 2 kita sambungkan ke komputer PC, kemudian untuk port 4 kita sambungkan ke laptop. Kemudian nanti untuk printernya di-sharing menggunakan laptop, dan untuk handphone ini dapat mengakses WiFi melalui wireless Mikrotik. Oke, seperti itu ya. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi Winbox-nya. Seperti biasa, klik MAC address, kemudian loginnya admin, passwordnya dikosongkan. Jangan lupa kita reset konfigurasi dulu. Masuk ke menu sistem, pilih reset configuration. Di sini checklist yang no default configuration dan do not backup. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, sudah berhasil di reset ya. Pertama-tama kita buat bridge terlebih dahulu ya. Masuk ke menu bridge, kemudian klik icon plus,
Nah, ini jangan lupa pilih tab bridge, bagian bridge-nya, klik icon plus atau add, kemudian di sini untuk namanya bridge 1, apply, kemudian oke. Kemudian pindah ke tab ports. Di sini klik icon plus, kemudian untuk interface-nya pilih yang header 2 ya. Header 2 yang ini. Yang ini header 2 nanti dihubungkan ke komputer PC, dan header 4 ke laptop. Oke, header 2, bridge-nya bridge 1, apply, kemudian oke. Kemudian klik lagi icon plus. Oke. Kita tunggu dulu. Klik lagi icon plus, kemudian pilih header 4. Header 4 yang nanti dihubungkan ke laptop ya. Bridge-nya bridge 1, apply, kemudian oke. Kemudian klik icon plus lagi atau add. Di sini interface-nya pilih wireless LAN 1. Kemudian bridge-nya bridge 1, apply, kemudian oke. Nah, di sini bisa kita lihat untuk yang header 4 dan wireless LAN 1 atau WLAN 1 ini role-nya disable port. Ini dikarenakan belum disambungkan ke perangkatnya ya, ke portnya. Jadi di sini saya hanya menggunakan atau menghubungkan ke port yang kedua saja atau header 2. Oke, setelah itu kita tambahkan IP gateway-nya. Gateway-nya yang ini 192.150.3.1. Masuk ke menu IP, kemudian masuk ke address. Klik icon plus, kemudian masukkan IP-nya 192.150.3.1. Jangan lupa menggunakan /24 atau prefix 24. Dan ini untuk interface-nya pilih yang bridge 1 yang tadi sudah kita buat ya. Kemudian apply. Oke. Sini sudah berhasil dibuat. Kemudian kita cek terlebih dahulu untuk koneksinya di new terminal. Ketik ping 192.150.3.1. Nah, di sini sudah TTL ya. Sudah berjalan, berarti sudah terkoneksi. Oke, kemudian kita harus merubah IP PC 1-nya ke statis. Yang ini ya. Karena statis, jadi kita harus merubahnya secara manual. Klik saja di sini di bagian network, klik kanan. Kemudian pilih buka pengaturan jaringan dan internet. Di sini pilih ubah opsi adapter. Oke, setelah itu pilih yang bagian Ethernet, klik kanan. Kemudian properties. Pilih bagian internet protokol version 4. Klik properties. Nah, di sini pilih yang use the following IP address. Di sini kita harus menginputkan secara manual. Yang ini ya, 192.150.3.2. 192.150.3.2. Kemudian subnet masknya akan terisi otomatis, dan untuk default gateway-nya yang ini, yang gateway 192.150.3.1. 192.150.3.1. Oke, untuk DNS-nya kita kosongkan saja ya, karena di soal ini tidak terkoneksi ke internet. Jadi kita kosongkan saja. Klik OK.
kita cek terlebih dahulu, klik kanan, kemudian klik status, klik details. Nah, di sini IP address-nya sudah berubah 192.150.32. Oke, untuk ini gateway-nya 192.150.31. Kemudian kita lanjut. Yang ini wireless LAN-nya ya. DHCP pool. Nah, di sini kita buat dulu, masuk ke menu wireless, pilih yang wireless, klik saja, kemudian klik checklist, icon checklist atau enable. Setelah itu klik 2 kali atau double klik di wireless LAN satunya. Nah, di sini di tab wireless pilih modenya ke AP bridge. Kemudian untuk bandnya pilih yang 2 GHz B/G/N. Dan untuk SSID-nya tadi nama sekolah ya, yang ini SSID nama sekolah. Kita masukkan di sini SSID-nya nama sekolah SMK Sejahtera. Contohnya ya. Nah, saya contohkan SMK Sejahtera, kemudian apply, kemudian oke. Kita cek di sini apakah sudah muncul. Nah, di sini sudah muncul ya nama WiFi-nya SMK Sejahtera. Namun di sini belum ada ikon kuncinya, berarti WiFi ini belum terproteksi dengan password. Nah, di sini kan kita harus menambahkan password 1 sampai 8. Untuk menambahkan passwordnya kita masuk ke security profile. Kemudian klik icon plus. Di sini name-nya misalkan kita input password. Kemudian untuk modenya kita rubah ke dynamic keys. Yang ini checklist ya, yang WPA PSK dan WPA 2 PSK. Kemudian untuk passwordnya di sini diketik 1 sampai 8 sesuai di soalnya. Jika ingin memunculkan password ini, klik di setting, kemudian klik yang hide password. Nah, ini sekarang sudah muncul 123456778. Jika sudah apply, kemudian oke. Kemudian kembali lagi ke menu yang tadi, WiFi interface. Kemudian double klik di wireless LAN satunya. Di sini yang security profile-nya pindahkan ke bagian password yang tadi sudah kita buat. Jika sudah apply, kemudian oke. Sekarang kita cek apakah icon gemboknya sudah muncul. Nah, sekarang sudah muncul icon gemboknya, berarti sudah menggunakan password ya. Oke, setelah itu jangan lupa kita buat DHCP servernya. Masuk ke IP, kemudian masuk ke menu DHCP server. Di sini pilih DHCP setup. Untuk DHCP server interface-nya pilih yang bridge 1. Kemudian klik next. Nah, ini untuk DHCP address-nya. Kemudian untuk gateway-nya yang tadi 192.150.31. Next saja. Nah, ini untuk DNS servernya kita kosongkan saja. Next saja. Oke. Untuk pembuatan ini sudah selesai. Wireless LAN untuk akses poinnya. Kemudian kita lanjut ke sharing file. Untuk sharing file kita harus membuat file biodata.docs dalam bentuk Word ya. Oke, kita buat folder berarti di drive C. Di drive C kita buat folder my document.
Kemudian kita buat file docnya. Nama filenya biodata. Oke, cara men-share filenya, diklik kanan saja langsung di bagian foldernya. Kemudian pilih properties. Di sini di bagian tab berbagi atau share, klik di sini. Kemudian klik berbagi atau share. Nah, di sini pilih yang everyone. Kemudian add atau tambah. Kemudian di sini untuk tingkat izinnya klik yang baca. Yang baca saja atau read only. Nah, ini kan di sini read only hak aksesnya. Jadi di sini pilih yang baca saja. Setelah itu klik berbagi. Oke, sudah berhasil, selesai. Kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada icon berbagi ya. Kemudian kita cek di jaringannya apakah sudah masuk. Nah, di sini, nah ini my document sudah ada ya. Sudah masuk, sudah berhasil di-share. Kemudian untuk yang selanjutnya share printer ya. Share printer. Ketik saja di sini di pencarian printer. Nah, ini printer dan pemindai. Di sini saya menggunakan virtual printer ya. Klik saja di bagian printer yang akan kita share. Kemudian pilih kelola. Kemudian pilih properti printer. Di bagian tab berbagi atau share, klik di sini. Kemudian checklist yang bagian berbagi printer ini. Oke, setelah itu kemudian apply, oke. Kita cek apakah sudah masuk. Nah, ini my document, folder my document dan printernya sudah berhasil di-share ya. Jadi nanti kedua ini dapat diakses melalui PC 1 atau sebaliknya. Oke, kemudian untuk yang wirelessnya bisa dicoba langsung melalui handphone ya. Karena di sini sudah terbaca untuk jaringan Wi-Fi-nya. Oke, mungkin sekian saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat and see you next time.